Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ini soal WSBK di sirkuit Mandalika merugi ya, stafsus BUMN. Mana orang langsung jualan langsung untung begitu kan? Ya ini kan gimana pemikiran-pemikiran mereka kok bisa berbicara seperti itu begitu kan. Kalau saya balik ya, mana ada orang jualan itu punya utang 4,6 triliun, kan begitu logikanya begitu kalau dibalik begitu ya. Ini kan ujung-ujungnya pemikiran-pemikiran seperti ini salah begitu kan menanggapi hal ini semua begitu kan. Masa perkataan dari staf sus saja dari BUMN, mana ada orang langsung jualan langsung untung. Ya, ini kan apa namanya, tidak berpikir panjang begitu kan ya, dengan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu kan. Selain kata ini, apakah tidak bisa misalnya memperbaiki begitu kan ya, bagaimana caranya di situ begitu. Kok ujung-ujungnya mana ada orang ya jualan langsung untung begitu kan. Ini kan aneh begitu bagi mereka begitu ya. Jadi kita lihat saja bahwa kenapa kok aneh mengatakan seperti itu, karena dia tidak bisa melawan narasi-narasi dengan masyarakat begitu ya. Inilah kalau orang-orang yang begitu gimana begitu kan ya, sangat disayangkan sekali begitu sebagai staf sus BUMN yang ngomongnya seperti itu begitu kan, seolah-olah ini ngelantur begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya soal WSBK di sirkuit Mandalika merugi staf sus BUMN. Mana ada ya orang langsung jualan langsung untung begitu. Kritikan luar biasa dari netizen begitu di sini ya. Biar lo tahu aja ya, ini ya. Kenapa Formula E ini? Hasil audit ajang Formula E listrik ya, ternyata raih keuntungan 5,29 ya. Kenapa ini kok masih untung begitu kan? Ini kan padahal ini kan jualannya langsung di situ begitu. Ini padahal sponsor Mandalika berjubel ya, BUMN besar-besaran ya pada jadi sponsornya. Bahkan PGN ya yang gak ada kaitannya dengan balap-balap turut jadi sponsor, masih berugi dan proyeknya masih ngutang 4,6 triliun. Bayangkan begitu di situ. Kalau soal dengan narasi-narasi yang dibangun oleh staf sus BUMN begitu, mana ada jualan itu langsung untung begitu kan. Itu pemikiran-pemikiran yang salah ya, narasi-narasi yang salah begitu di situ begitu. Kenapa begitu? Bukan saatnya begitu kan. Ketika ditanya kerugian, bagaimana caranya untuk mengatasi itu begitu kan, meminimalisir itu begitu kan. Bukan soal alibi yang luar biasa di situ begitu kan ya. Mungkin 11-12 dengan Erick Thohir seperti itu begitu ya. Ini ya, kau kasih tahu ya ketua KPK ya, formula itu yang jelas-jelas untung dicari-cari salahnya bangkai. Ini kritikan luar biasa dari netizen begitu. Ayo lanjutkan ya, balap WSBK-nya pakai saya dukung ya, kasih modal lagi lah berapa gitu ya. Kalau sudah rugi kan gimana begitu ya. Seharusnya kan ada tahap meminimalisir bagaimana caranya itu begitu ya, agar tidak rugi lagi kan begitu ya, seharusnya begitu ya. Bukan masalah apa namanya, jualan itu tidak langsung apa namanya untung dan sebagainya, bukan seperti itu begitu kan. Tetapi kenapa Formula E kok langsung untung ya? Otak Basar dan Cebong emang didengkul. Ini kritikan dari netizen, bayangkan begitu ya. Bahkan ya, ngeles itu jawabannya yang paling cerdas. Begitu, alibi luar biasa begitu ya. Kenapa? Karena di satu sisi dia sudah tidak bisa bagaimana mencari alasan-alasan yang kemudian diterima oleh masyarakat begitu. Banyak begitu, seperti KPK begitu ya. Si Gufron itu mengatakan bahwa karena di rutan KPK banyak yang puli, mengatakan apa? Ya, yang namanya manusia pasti ada salah dan benar. Kok seperti itu alibinya? Bagaimana penegakan hukum? Bagaimana efisiensi itu begitu kan ya? Kan seperti itu seharusnya begitu kan ya. Kok masih ngeles sana sini, alibinya sana sini begitu. Bahkan ini ya, kok Formula E langsung untung ini? Bisa dibayangkan nanti ya pembelaannya atas kereta cepat kayak apa. Yang meruginya bakal lebih parah. Pokoknya kegagalan rezim dianggap hal biasa. Kerja, bangun ini biar kelihatan gaya. Kalau di audit yang bener ya, gue yakin banyak masalah. Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya begitu, ini menarik begitunya. Soal WSBK di sirkuit Mandalika merugi staf BUMN. Mana ada orang ya langsung jualan untung begitu. Katanya begitu. Ini ceroboh banget begitu kan. Ya narasi-narasi yang dibangun oleh mereka kok seperti itu begitu kan. Kan seharusnya kan tidak seperti itu begitu kan. Ya bagaimana cara menangani di situ begitu ya. Bahkan ini dikutip dari Tempo begitu ya. Ini menarik begitu ya. Mengatakan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjelaskan soal penyelenggaraan ajang balap motor World Superbike atau WSBK ya di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat NTB yang disebut merugi luar biasa. Fantastis begitu. Kerugian berapa? Dari MotoGP saja 50 miliar, dari WSBK saja 100 miliar. Bayangkan begitu ya. Bahkan jadi kalau ada namanya rugi ya wajar lah, namanya juga di mana-mana begitu ya, promosi pertama yang merugi. Mana ada orang langsung jualan untung. Kalau semua jualan langsung untung, semua bahagia dan semua akan masuk ke bisnis itu, dan itu bukan soal kerugian. Ini soal penugasan ya, ujar staf khusus ya 3 Menteri BUMN Arya Sinulinga dalam acara ngobrol pagi ya seputar BUMN, ngopi BUMN di gedung Kementerian BUMN Jakarta ya. Ya kok narasi-narasi yang dibangun oleh mereka seperti itu begitu ya, aneh begitu ya. Arya menjelaskan bahwa ya kawasan Mandalika bukan hanya untuk pembangunan sirkuit, namun juga dengan seluruh fasilitas dan infrastruktur. Ia mengatakan pembangunan kawasan Mandalika merupakan upaya Indonesia untuk membangkitkan pariwisata saat itu. Iya, saya tahu seperti itu begitu kan. Kenapa atas kerugian ini seolah-olah tidak menerima atas kerugian itu begitu. Masih cari pembelaan luar biasa begitu ya. Jadi akui saja bahwa itu adalah rugi, penanganannya gimana begitu kan ya. Bukan soal alibi sana sini, yang dimainkan adalah mana ada jualan langsung untung sana sini. Ini kan pemikiran-pemikiran yang kemudian sangat ceroboh sekali bagi mereka begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini seharusnya akui saja bahwa itu rugi begitu. Ya nanti ada pengawasan ini, ada strategi ini dan sebagainya begitu kan. Ya, inilah cara-cara mereka untuk alibi begitu ya. Pada hakikatnya ya dalam psikologis mereka begitu ya, ingin membenarkan apa yang terjadi selama ini begitu. Ya inilah kalau pemerintah hari ini begitu alibinya kan seperti itu pastinya begitu ya. Kan seharusnya kan ya bagaimana cara penanganannya, efisiensinya, bagaimana SOP-nya, bagaimana manajemennya yang harus diperbaiki kan seperti itu begitu. Bahkan ya di ini disebutkan ya kita dulu ya corona, kita sudah divaksinasi sekarang, kita geber. Indonesia mau tunjukkan bahwa kita bangkit lebih dulu daripada negara lain, dan ada yang namanya pariwisata. Pariwisata adalah ya sektor industri paling terpukul pada sektor corona, dan ketika itu ada momen yang namanya WSBK tahun 2021 akhir ya, kata Arya. Lebih lanjut ia mengatakan saat pandemi COVID-19 tidak ada investor yang masuk untuk membangun infrastruktur di Mandalika sehingga BUMN yang mengerjakannya. Lantas bagaimana dengan Formula E pada waktu itu begitu ya? Tanpa didukung oleh BUMN di situ begitu kan, dari APBN dan sebagainya begitu. Apa yang seharusnya terjadi begitu? Ada untung luar biasa begitu. Kan begitu kan. Nah, manajemen itu yang harus kita perbaiki di situ begitu kan. Kalau utangnya 4,6 triliun bayangkan begitu ya. Apakah dari semua akumulasi penghabisan atau pelaksanaan Formula E mulai dari membangun dan sebagainya menghabiskan dana berapa? Kok seolah-olah tertutup di situ begitu? Kan begitu logika kita begitu. Ini bayangkan kita baru corona, baru vaksinasi, tiba-tiba kita bikin yang namanya WSBK. Itu artinya BUMN itu masuk ke area di mana orang belum berani masuk. Supaya apa ya? Menggerakkan ekonomi. Ada fasilitas yang hasilnya investor masuk, tetapi karena corona investor tidak mau masuk, tidak siap mereka. Maka siap yang masuk BUMN masuk ya, pembangunan infrastruktur yang harusnya dibangun oleh investor. Jadi adalah sebuah rangka untuk mendorong pariwisata, ujarnya. Alibinya luar biasa ini staf sus seperti ini begitu ya. Kenapa begitu ya? Dia yang menjadi alasan itu corona di situ begitu ya, corona dan sebagainya begitu ya. Ya ini kan masalah strategi sebenarnya begitu. Ini kacau begitu ya, hal-hal seperti ini begitu. Masyarakat tidak bisa dibodohi dengan cara narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu. Untuk kita ya, untuk itu kata Arya, ajang WSBK pertama kali digelar pada akhir 2021 juga sebagai pendorong untuk meningkatkan pariwisata. Kan sudah jelas dikatakan seperti itu bahwa WSBK itu tidak menarik sponsor begitu kan ya. Dari pengelola sendiri sudah disebutkan. Kenapa masih ada pembelaan seperti itu begitu? Corona lah, sinilah begitu kan. Ya, ini kacau begitu ya.
Bahkan sebelumnya Direktur PT Aviasi Prawisata Indonesia atau Injorni Doni Oskaria dalam rapat kerja dengan Komisi 6 ya DPR RI ya dengan mengatakan pihaknya akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK yang tidak menarik bagi investor untuk masuk sebagai sponsor. Ini kan sudah jelas begitu kan. Dari PT Aviasi Prawisata Injorni sudah mengatakan seperti itu, WSBK itu tidak menarik sponsor. Kenapa status ini begitu ya, status BUMN ini kok ngomongnya seperti itu begitu kan? Ya, karena merugi karena dengan adanya corona begitu kan dibawa-bawa begitu, padahal sudah jelas tidak menarik sponsor begitu. Dengan penghapusan ajang balap WSBK diharapkan akan membantu menurunkan beban perusahaan sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak membengkak setiap tahun dibandingkan apabila ajang tersebut dipertahankan. Sementara itu ya Gubernur NTB Zulkifli Mansah ya menginginkan pengelolaan sirkuit Mandalika diambil alih oleh pemerintah provinsi Pemprov. Hal tersebut menyikapi rencana Injurni yang ingin menghapus perhelatan tersebut karena merugi 100 miliar. Bayangkan begitu. Satu sisi inginnya WSBK dilanjutkan, satu sisi ya WSBK ditiadakan begitu ya akibat karena rugi. Menurut stafsus BUMN ini katanya mungkin akibat dari corona dan sebagainya akhirnya investor itu ya enggan untuk mau masuk di situ. Pret begitu ya. Emang kita bisa dibodohi begitu ya, kalau salah akui aja itu merugi begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.